Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Raja Abadi Anlan mengayunkan lengan raksasanya melewati Heaven Abyss dan menuju Tanah Berdosa. Mengambil provinsi Tanah Berdosa, di mana ada Hulinger di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Heaven Abyss bergetar, kota kaisar yang asli bersinar. Tubuh Shutuo bergetar. Dia masih membawa kota kuno, ekspresi muram muncul di wajahnya. Itu karena dia merasakan gelombang bahaya. Di langit, rantai tatanan ilahi merah terjalin, mengelilingi segala arah, menekan makhluk kuat di Heaven Abyss. Itu benar-benar seperti kutukan. Efek tempat ini pada keberadaan tingkat abadi terlalu besar, membuat mereka merasa seolah-olah sedang dihancurkan. Suasana hati mereka semua berat. Shi Hao merasakan gelombang bahaya ini berasal dari penindasan Heaven Abyss. Tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama, dia merasa ada yang tidak beres. Simbol muncul di sekujur tubuhnya, kekuatan setetes darah itu benar-benar akan menghilang. Heaven Abyss ditekan tanpa pandang bulu, melepaskan kekuatan hukum misterius ke arahnya dan Anlan. Pada saat yang sama, setetes darah yang sangat misterius itu terbakar, berubah menjadi cahaya warna-warni di tubuhnya, seolah-olah akan menyebar, kekuatannya juga melemah. Kedua hal ini terjadi secara bersamaan. Ini sangat buruk. Membunuh. Shi Hao meraung. Pagoda 9 lapis bergetar, menghalangi pembukaan kuali, beresonansi dengan kuali besar, menekan Anlan bersama. Di dalam kuali, Anlan batuk seteguk besar darah. Itu karena dia mengalami pukulan serius, retakan muncul di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi karena siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Dia sebenarnya terluka parah, hampir hancur berkeping-keping oleh kedua senjata itu. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ada inti pedang di dalam kuali juga, menebasnya, berbenturan dengan tombak perang emas dan perisai di tangannya. Ada beberapa pancaran pedang yang meretas ke tubuh Anlan, membuat apa yang disebut tubuh emasnya yang tak putus menderita ujian besar. Dia kehilangan darah, situasinya sangat buruk. Segera setelah itu, seberkas cahaya pedang berkedip-kedip, terbang melewati kuali, hampir melepaskan kepala Anlan, meninggalkan luka berdarah yang mengerikan di lehernya. Gelombang energi darah melonjak dari kuali. Anlan beraksi. Warna darah di tubuhnya berubah menjadi darah 5 warna, mengalir ke surga. Itu menghancurkan pagoda 9 lapis. Dia ingin buru-buru keluar dari dalam. Membunuh. Shi Hao meraung. Itu karena dia tidak memiliki banyak peluang tersisa. Jika dia tidak bisa membunuh Anlan, maka ketika kekuatan setetes darah habis, dia mungkin mati di sini. Anlan mengulurkan setengah dari tubuhnya, tetapi diledakkan kembali oleh pagoda 9 lapis. Hukum alam mengelilinginya, menghancurkan Anlan hingga retakan muncul di sekujur tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah inti pedang itu menyerang. Dengan suara pehau, kali ini hampir menusuk ruang di antara alis Anlan. Itu menekan tulang depannya, area itu berlumuran darah. Tubuh Anlan bersinar, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Harus dikatakan bahwa dia terlalu kuat, tulang depannya sangat kokoh. Inti pedang sebenarnya tidak bisa langsung menusuk. Rantai tatanan ilahi merah turun dari Heaven Abyss, meledakkan Anlan sampai dia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke dalam kuali. Ekspresinya serius, merasa situasinya kritis. Dia merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap jenis penindasan perintah ini. Dia sangat ketakutan, memperlakukannya lebih hati-hati daripada serangan Shi Hao. Itu karena dia adalah Raja Abadi, bahkan jika seseorang dengan level yang sama mencoba membunuhnya, mereka tidak akan langsung berhasil. Sementara itu, hukum dan ketertiban dari Heaven Abyss di atas tidak sesederhana itu, seperti kutukan. Setelah itu mencemari tubuh seseorang, itu mungkin membawa bahaya bertahun-tahun sebelum memudar. Mengaum, Anlan meraung. Dia memuntahkan darah esensi 5 warna, memicu kekuatan Raja Abadi yang tak tertandingi, berjuang dengan semua yang dia miliki, melawan kekuatan Heaven Abyss, juga ingin membebaskan diri dari dalam kuali. Membunuh. 3 ahli hebat meledak dengan kecemerlangan pada saat yang sama, melakukan segala yang mereka bisa untuk membunuh Anlan. 3 senjata bergema, menekan Raja Abadi bersama-sama. Semua energi sumber kehidupan melonjak. Kuali itu bergetar hebat, hendak memurnikan Anlan. Tubuhnya berada di dalam kuali, tertutup retakan, tampak seperti akan meledak. Bahkan dengan perisai kuno dan tombak perang emas yang melindunginya, itu masih belum cukup. Dia masih terluka parah. Pagoda 9 lapis itu turun, meledakannya sampai dia terhuyung mundur, sekarang goyah di dalam kuali. Yang paling penting adalah inti pedang diaktifkan oleh ketiga ahli hebat. Pedang itu turun. Kali ini, leher Anlan dipotong terbuka. Ini sangat buruk, kepalanya dipenggal. Dengan suara gulu, kepalanya jatuh ke tanah. Bukannya dia tidak ingin bersembunyi lagi, tapi dia untuk sementara dibatasi oleh kuali dan pagoda. Di arah sisi lain, semua orang meraung, hampir menjadi gila. Apa yang sedang terjadi?
Kepala leluhur Agung Anlan benar-benar jatuh ke tanah. Ini terlalu absurd. Bagaimana bisa keberadaan yang tak tertandingi terluka, kepalanya dipenggal? Pada saat ini, Shutuo akhirnya bergerak. Bahkan jika dia akhirnya terkorosi oleh rantai tatanan ilahi merah, tekanan yang dia hadapi meningkat, harus membayar harga yang sangat mahal, dia masih harus menyelamatkan Anlan. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang benar-benar terjadi pada Raja Abadi. Sebuah honglong terdengar, langit runtuh dan bumi membelah. Shutuo mengulurkan tangan yang besar, apalagi mengeluarkan harta rahasia. Dia menyerang Heaven Abyss, ingin menyelamatkan Anlan. Shihao menghela nafas. Dia tahu bahwa dia sekarang dalam bahaya. Itu karena kekuatannya menurun. Periodenya yang paling kuat dengan cepat berakhir. Benar saja, pagoda 9 lapis itu dikesampingkan. Tangan besar Shutuo bersinar, menangkap Anlan dari dalam. Meskipun kepala Anlan dicabut, dia tidak mati. Kepalanya telah lama terbang kembali ke lehernya, saat ini terhubung, dengan cepat menutup lukanya. Shutuo dengan cepat membawa Anlan bersamanya untuk mundur. Ini adalah kejutan, di luar harapan Shihao. Pihak lain tidak menyadari bahwa dia melemah. Shihao menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia masih ingin menghentikan mereka. Cepat dan mundur. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara tersembunyi di telinganya. Seseorang diam-diam mengirimkan suara kepadanya. Dia khawatir. Itu berasal dari kota kaisar yang asli, satu-satunya yang selamat dari 7 raja yang berbicara dengannya, memperingatkannya. Shihao tidak membuang waktu, dengan cepat bergegas menuju sisi Imperial Pass. Sementara itu, 2 makhluk lainnya, serta pagoda dan kuali 9 lapis, keduanya mundur juga. Mungkinkah, bahwa setetes darah telah menghabiskan kekuatannya? Di sisi lain, seseorang curiga. Pada saat yang sama, mata Anlan dan Shutuo berkontraksi, apalagi mengambil tindakan pada saat yang sama. Mereka menyerang ke arah sosok belakang Shihao, ingin memberikan pukulan serius. Namun, Heaven Abyss bergetar. Cahaya merah tercurah dari atas, ini adalah tatanan cahaya dan hukum alam Dao Surgawi, menekan 2 raja abadi. Kamu berani? Anlan dan Shutuo keduanya berteriak, dengan cepat mengambil tindakan. Mereka tidak ingin gelombang kekuatan itu muncul. Abis runtuh, langit yang tinggi di atas benar-benar meledak. Kekuatan tatanan merah mengalir, dan kemudian berubah menjadi lautan darah, agung dan agung, mengalir turun. Pada saat ini, Laut Merah menenggelamkan 2 raja abadi yang agung. Ini buruk. Banyak makhluk asing berteriak. Heaven Abyss benar-benar hancur. Namun, mereka tidak merasakan kegembiraan apapun, karena pada saat kritis terakhir, kedua raja yang tidak pernah mati itu sebenarnya tenggelam di dalam. Bangkit, Shutuo meraung. Pada saat yang sama, Anlan juga berteriak, hendak berjuang bebas. Pada saat itu, dunia bergetar. Heaven Abyss benar-benar hancur, dunia yang hancur terbakar. Adegan ini terlalu mengejutkan. Bintang-bintang besar itu seperti petasan, meledak di udara, fluktuasi energinya mengerikan, bahkan membuat makhluk abadi menggigil ketakutan. Meskipun rusak, itu masih menjadi alam semestanya sendiri. Bintang-bintang surga meledak, betapa menakutkannya hal ini? Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kota kaisar yang asli terbang. Meskipun pecah berkeping-keping, itu masih menekan Anlan dan Shutuo. Kita tidak bisa menyeberang untuk beberapa waktu, lautan hukum alam telah menerobos bendungan. Ada beberapa dari sisi lain yang terkejut, bergumam seperti ini. Saat ini, di kejauhan, ada makhluk dari bumi pemakaman yang juga melihat ke arah ini. Mereka menyaksikan adegan ini, merasa sangat terkejut. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya sekarang menjadi besar. Laut hukum alam Heaven Abyss tercurah, apalagi, kota kaisar yang asli benar-benar menghancurkan Anlan dan Shutuo di bawahnya. Kota kaisar yang asli terbakar, berkobar dan bersinar. Kemudian, itu mulai rusak, hampir tidak ada lagi. Ini kasar, serta menentukan, menampilkan kekuatan terbesar. Raja terakhir dari kota kaisar yang asli ingin menghancurkan tanpa pandang bulu sejak awal, ingin mengakhiri segalanya dengan mereka. Sekarang, Heaven Abyss runtuh, kota juga pecah. Laut Merah melonjak, meledakkan Anlan dan Shutuo, sangat membatasi gerakan mereka. Kota kaisar yang asli pecah. Ketika bersinar, dunia bergetar, mengejutkan semua pihak. Ini adalah bencana besar. Kota kaisar yang hancur memicu aktivasi semua surga Abyss. Langit runtuh dan bumi terbelah, batu-batu raksasa meruntuhkan awan. Anlan dan Shutuo keduanya batuk darah, menderita luka serius. Adapun kota kaisar yang asli, lagu perang yang panjang dan berlarut-larut terdengar di langit, membawa gairah dan kesedihan. Makhluk-makhluk di kota memilih untuk mati bersama kota, untuk menyeret musuh bersama mereka. Tidak, Anlan meraung. Sekarang, seluruh ruang ini dinyalakan, semua jenis kekuatan asal melonjak, sepenuhnya mendukung lautan hukum alam. Laut Merah ini merupakan ancaman besar bagi raja-raja yang tidak akan mati. Mereka percaya bahwa jenis laut yang menakutkan ini dapat berlanjut selama ratusan tahun, dan baru kemudian akan menyebar dengan sendirinya. Sementara itu,
selama periode ini, mereka kemungkinan tidak bisa menerobos. Akibatnya, kedua Raja Abadi itu menghadapi ancaman hidup dan mati. Mereka ditekan oleh kota Kaisar yang asli, dirusak oleh kekuatan hukum yang tak tertandingi. Aku tidak bisa menerima ini. Kita tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini, benda itu harus direbut kembali. Anlan meraung. Dia melepaskan teriakan ganas, dan kemudian sebuah tangan besar terulur ke depan. Saat tangan itu bergerak maju, itu menjadi sangat hancur, bahkan tulang-tulangnya terungkap. Pada akhirnya, ketika melewati Heaven Abyss, tulang putih dingin terekspos, benar-benar menakutkan. Tangan besar itu tidak berhenti. Itu membesar, menjadi menakutkan tak tertandingi, segera mengelilingi langit dan bumi. Dia menyerang Imperial Pass, membuatnya sangat bergetar. Di atas Imperial Pass, gerbang kota berguncang, menerobos. Satu serangan dari Raja Abadi sudah cukup untuk menempatkan Imperial Pass dalam bahaya. Apa yang ingin dia bawa? Semua orang mendengar aumannya, mengetahui bahwa sekarang ada masalah besar. Apa yang coba dibawa oleh Anlan? Inilah yang ingin diketahui semua orang. Di masa lalu, ketika kultivator pihak lain menyerbu, mereka sebelumnya berteriak bahwa mereka sedang mencari sesuatu juga, namun tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang mereka cari. Kali ini, apa yang ingin dibawa Anlan justru ini? Ini adalah masalah besar. Itu layak untuk dipikirkan, waspada. Apa sebenarnya itu? Bahkan seorang Raja Abadi untuk mengerahkan kekuatan besar seperti itu, sampai-sampai dia bahkan akan mempertaruhkan semuanya pada saat yang kritis. Aura yang tak tertandingi menyebar, langit dan bumi akan meledak, kekosongan mencair. Ketika seorang Raja Abadi mengambil tindakan, siapa yang bisa menghadapinya? Tangan Anlan terlalu besar, menutupi langit, mengelilingi kubah langit. Namun, itu terkorosi oleh Laut Merah, memperlihatkan tulang putih, sangat menakutkan. Suara tabrakan yang hebat terdengar, mengejutkan semua orang. Semua kultivator, dari tokoh tingkat tertinggi hingga anak-anak, semua gemetar, jiwa mereka bergetar. Bahkan tubuh dan jiwa mereka akan meledak berkeping-keping. Tangan tulang putih itu terlalu besar, bahkan bintang-bintang terlihat terlalu kecil dibandingkan, tidak banyak di hadapannya. Itu mencapai gerbang kota dengan satu gerakan. Orang harus memahami bahwa kota Kaisar ini ada untuk waktu yang sangat lama, dibuat dari reruntuhan bintang, membentuk kota yang tidak dapat binasa. Namun sekarang, itu tidak bisa menghentikan serangan Anlan. Gerbang kota telah dihapus. Ada sekelompok ahli yang menjaga area itu, termasuk beberapa pemimpin dengan kekuatan yang sangat kuat, tetapi setiap orang dari mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, meledak berkeping-keping satu demi satu. Ini adalah sebuah tragedi. Ada puluhan ribu kultivator di gerbang kota, karena tempat itu terlalu besar, struktur megah yang dibangun dari bintang-bintang besar. Namun sekarang, semua penjaga kehilangan nyawa mereka. Di puing-puing, saat bintang-bintang terbakar, kabut berdarah berserakan. Ini adalah energi darah yang dikeluarkan lebih dari 10.000 ahli setelah mati dengan menyedihkan, tidak ada yang tertinggal, bahkan tulang. Di kejauhan, di tembok kota, banyak orang meraung, mata mereka semua menjadi merah. Saudara laki-laki, ayah, dan orang-orang terkasih lainnya serta rekan-rekan perang mereka semua akhirnya mati dengan sangat menyedihkan. Imperial Pass bersinar, meletus dengan simbol, melindungi bagian dalam kota dan bagian lain dari tembok kota. Pada kenyataannya, pada saat itu juga, jika bukan karena simbol-simbol ini diaktifkan, formasi Dao Abadi dihidupkan kembali, semua makhluk di kota akan sangat menderita, semuanya sekarat. Itu karena aura Raja Abadi yang dilepaskan saja sudah cukup untuk melenyapkan semua kehidupan. Baru saja, momen singkat itu sudah cukup untuk membuat puluhan ribu kultivator kehilangan nyawa mereka. Itu bukan disebabkan oleh tangan besar yang hancur, melainkan ketika turun dari langit, merobek gerbang kota, yang disebabkan oleh aura tak tertandingi yang mengalir masuk. Itu hanya sekuat ini. Telapak tangan Anlan, bahkan jika dagingnya membusuk dan jatuh, hanya tulang putih yang tersisa, itu masih memiliki kekuatan tingkat yang paling menakutkan. Di Imperial Pass, sekelompok mata individu penting hampir terbelah, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Area tembok kota tempat mereka berdiri bahkan mulai retak, hampir pecah. Imperial Pass bersinar, nyala api berkobar, lapisan perlindungan terakhir diaktifkan. Hanya ketika kota itu dihancurkan, nyawa hilang, kekuatan besar ini akan bangkit kembali. Sementara itu, ini berarti Imperial Pass telah tiba di saat-saat terakhirnya. Jika mereka tidak bisa mempertahankannya, maka itu berarti itu akan terhapus di dunia ini. Akhir dari era yang hebat, semua orang menggigil ketakutan. Seberapa kuatkah raja yang tidak mati? Hanya satu serangan sudah cukup untuk menghancurkan Imperial Pass? Semua orang merasakan hawa dingin menjalar ke tulang mereka. Tingkat perbedaan ini tidak dapat ditebus, kesenjangannya terlalu besar. Selama Raja Abadi turun, tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa menghentikannya. Shi Hao secara alami tidak meringkuk, lama mengambil tindakan, apalagi habis-habisan. Namun, tubuhnya melemah. Meskipun demikian, dia masih tidak meringkuk,
malah segera mengambil tindakan, menghentikan Anlan, membantai jalannya. Sayangnya, itu sangat disesalkan, dia masih tidak bisa menghentikan tragedi itu terjadi. Itu karena pada saat ini, beberapa gelombang aura kuat mengalir dari sisi lain. Raja-raja abadi pindah, bukan hanya satu individu, mereka semua mengambil tindakan dengan kejam. Tangan besar Shutuo terulur, menghentikan langkah kaki Huang. Tanpa ragu, lengan Shutuo juga terkorosi oleh Laut Merah, dagingnya sangat hancur, tulangnya berwarna putih pekat. Namun, dia tidak ragu untuk membayar harganya, menghentikan Huang, mengulur waktu untuk Anlan. Selain itu, ada beberapa ketetapan hukum yang berjuang bebas dari lautan darah, menerobos secara paksa. Mereka melompat keluar dari lautan hukum, menekan ke arah Shihao. Ini adalah keputusan hukum Raja Abadi, yang berisi kekuatan mereka yang tak tertandingi. Mereka menekan ke arah Huang bersama. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan ilahi Huang, dia masih dikelilingi dan berhenti. Beberapa gelombang kekuatan tiba. Dia tidak punya cara untuk segera menyerang Anlan. Shihao mengeluarkan raungan hebat. Di sisinya, sosok besar dengan pagoda 9 lapis yang melayang di atas kepalanya juga meledak dengan kekuatan, bergegas ke Shutuo, menentang keputusan hukum. Pada saat yang sama, di sisi lain, makhluk dengan kuali kuno raksasa mengambang di atas kepalanya mengambil langkah besar ke depan, bergegas membunuh menuju tangan tulang putih besar Anlan, ingin langsung mematahkannya. Namun, beberapa dekrit bersinar cemerlang, menyebarkan pancaran tak berujung yang mengalir seperti hujan, berkilau dan cemerlang, menghalangi jalan mereka ke depan. Ini adalah metode leluhur tertinggi, semuanya dirilis pada saat yang sama. Mereka melintasi ruang waktu, memotong kuali besar dan orang itu, membeli waktu penting bagi Anlan. Langit dan bumi bergetar. Shihao akan habis-habisan. Namun, kekuatan setetes darah yang diberikan kepadanya menurun, menjadi lebih lemah. Dia memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kekuatan, hanya mampu menyaksikan Anlan menerobos umpan. Bahkan mata Shihao hampir pecah saat dia melihat darah menetes keluar. Imperial Pass, tembok kota runtuh. Itu masih di dekat gerbang kota, asap dan debu meluap ke langit, puing-puing meruntuhkan awan. Telapak tulang putih raksasa itu menghancurkan tempat itu, dan kemudian bergegas. Imperial Pass mulai menyala, simbol-simbol mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, menyala dengan ganas. Ini adalah efek dari kekuatan Dao abadi tingkat tertinggi, melindungi kota kuno. Formasi abadi di kota semuanya dihidupkan kembali, menghabiskan kekuatan pelindungnya yang terakhir. Paling tidak, formasi itu melindungi makhluk lain. Terlepas dari para kultivator di gerbang kota yang meledak berkeping-keping, tubuh dan jiwa terhapus, para kultivator lain di Imperial Pass tidak kehilangan nyawa mereka. Namun, selama formasi hebat ini terbuka sedikit pun, sedikit aura Raja Abadi pasti akan cukup untuk mengakhiri hidup semua orang. Satu untai aura sudah cukup untuk menghancurkan semua kehidupan. Namun, tangan besar tulang putih itu tidak terus memukul ke depan, karena waktu terus mendesak. Laut berwarna darah di belakang dan arus ketertiban yang tak tertandingi menggerogoti raja-raja yang tidak pernah mati. Anlan tidak punya banyak waktu lagi. Tangan besarnya terulur, menghancurkan gerbang kota, bergegas melewati langit Imperial Pass. Adegan ini akan selamanya tertanam dalam benak setiap kultivator di sini. Bahkan ketika waktu tanpa akhir berlalu, mereka yang selamat tidak akan pernah melupakannya. Ini adalah luka yang sulit disembuhkan, bayangan yang menyelimuti hati mereka. Sebelum tangan besar tulang putih itu, bintang-bintang akan menjadi debu. Dong! Itu melewati, menghancurkan tembok kota gerbang kota lainnya, mengangkat batu-batu besar yang tak berujung, membuat alam semesta runtuh. Orang harus memahami bahwa Imperial Pass setinggi langit, dinding dan bagian lainnya semuanya disempurnakan dari bintang jatuh dan hal-hal lain, masif tanpa batas. Namun sekarang, di depan tangan besar, itu seperti gumpalan darah, menembus. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah tangan besar itu bergegas melewati langit, tidak berurusan dengan formasi Dao abadi yang diaktifkan di bawah. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Mungkin jika mereka benar-benar harus bertarung dalam pertempuran yang menentukan, Imperial Pass akan segera berubah menjadi reruntuhan, semua kehidupan meledak sampai mati di tempat. Di Imperial Pass, banyak kultivator meraung, rongga mata mereka terasa seperti akan digorok. Itu karena setelah gerbang kota meledak, 10.000 kultivator lainnya mati, langsung meledak di bawah aura kuat tangan tulang, menjadi pasta berdarah, berubah menjadi kabut berdarah. Raja Abadi tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka sama sekali. Pada saat ini, semua orang merasa putus asa, merasakan ketakutan yang mendalam. Semuanya tampak gelap. Bagaimana mereka bisa melawan? Tepat pada saat inilah semua orang sangat merasakan bagaimana Huang yang menantang surga. Bahkan seseorang sekuat Anlan sedang dikejar oleh Huang belum lama ini. Sayangnya, Huang dihentikan oleh Shutuo dan yang lainnya. Raja-raja abadi tidak tertandingi dan tidak dapat dibandingkan. Sekarang, satu tangan mencapai celah, apa yang dia coba lakukan?
Apakah dia akan menghancurkan semua kehidupan, membantai semua yang ada di dunia ini? Tangan tulang putih itu melewati Imperial Pass, mencapai langit, raksasa yang tak tertandingi. Itu masih memanjang ke depan. Segera setelah itu, mencapai melewati wilayah tak berpenghuni yang luas, melintasi gunung-gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan sungai-sungai besar, langsung memasuki 3.000 provinsi dari Desolate Border. Betapa mengejutkannya hal ini. Orang harus memahami bahwa jenis tanah ini dengan mudah melampaui jutaan dan jutaan li, namun pada akhirnya, tangan besar itu langsung melesat melewatinya, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Hari itu, semua orang di 3.000 provinsi terkejut, merasa seperti hari penghakiman telah turun. Semua makhluk gemetar, dipenuhi ketakutan, terintimidasi oleh aura yang kuat. Sementara semua orang merasakan perasaan seperti ini, tangan tulang putih itu masih berjuta-juta li. Orang bisa melihat betapa kuatnya, betapa menakutkannya, dan betapa hebatnya kekuatannya. 3.000 provinsi, setiap provinsi adalah wilayah yang membentang puluhan juta li, bahkan mencapai ratusan juta, besar tak tertandingi. 9 surga 10 bumi bukanlah bintang, melainkan benua luas yang melayang di angkasa, dihasilkan setelah dunia besar masa lalu hancur berkeping-keping. Saat ini, 3.000 provinsi terguncang, gemetar hebat. Pada saat ini, tangan tulang berwarna putih terulur. Itu tinggi di atas, tampak seperti turun dari luar angkasa, menuju provinsi tertentu. Ini tidak diragukan lagi bencana. Tangan besar tulang putih itu buru-buru tiba, tidak merasakan ketakutan yang menahan, mengamuk yang tak tertandingi. Aura Raja Abadi tidak tertahan sedikit pun. Ketika melewati perbatasan Desolate, dan kemudian melalui wilayah tak berpenghuni, ketika tangan besar muncul di atas provinsi besar dengan makhluk yang tinggal di dalamnya untuk pertama kalinya, fluktuasi aura yang luar biasa turun. Provinsi ini mencakup jutaan dan jutaan li wilayah. Itu segera runtuh, puing-puing bergegas ke langit, magma bergolak. Bumi besar segera dilenyapkan di bawah aura itu. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya melolong dalam kesengsaraan. Makhluk-makhluk dari provinsi ini semua berteriak sedih, panik, melarikan diri untuk hidup mereka. Hanya, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ini adalah tangan besar seorang Raja Abadi. Ketika melewati tempat ini, aura yang terpancar secara alami sudah seperti ini, menghancurkan seluruh provinsi. Pada akhirnya, wilayah jutaan dan jutaan li provinsi ini runtuh, kabut darah menyebar. Makhluk tak berujung kehilangan nyawa mereka, mati menyedihkan di tempat. Raungan kesedihan, tangisan, dan lainnya langsung berhenti. Seluruh provinsi besar tenggelam dalam keheningan, menjadi hening, semua makhluk dimusnahkan. Sungguh tragis ini, membuat semua orang putus asa. Dimanapun tangan tulang putih itu lewat, semua kehidupan akan layu. Itu menutupi langit dan matahari, berukuran jutaan dan jutaan li, menutupi segalanya. Ketika melintasi langit seperti ini, makhluk-makhluk di atas bumi yang besar memudar. Di bawah penindasannya, bahkan tanpa melakukan sesuatu yang istimewa, semuanya akan hancur. Ini adalah Raja Abadi yang tak tertandingi. Sebuah provinsi terhapus, tenggelam, menjadi tak bernyawa. Tangan besar tulang putih itu bergerak melintasi langit, terus maju. Ini adalah adegan yang membuat seseorang putus asa. Ada banyak bintang di kubah langit di atas. Mereka tampak sangat kecil, tidak ada apa-apa sebelum tangan besar itu. Mereka seperti butiran pasir, jatuh satu demi satu. Aura yang tak tertandingi melonjak. Dimanapun itu berlalu, semua kehidupan akan memudar. Tangan besar tulang putih muncul di provinsi besar lainnya, muncul di langit di atas, menghancurkan dunia. Aura yang tak tertandingi melonjak, bumi besar pecah terbuka lagi. Banyak makhluk langsung berubah menjadi semburan kabut berdarah. Adegan ini membuat semua orang ngeri, jiwa setiap makhluk bergetar, benar-benar tidak bisa menahan. Pada saat ini, bahkan makhluk di provinsi lain dalam ketakutan, merasa seolah-olah kiamat telah turun, merasakan semacam aura penghancur dunia. Ini terutama terjadi pada beberapa kultivator, beberapa ahli hebat, wajah mereka semua menjadi pucat pasi. Bahkan ketika dipisahkan oleh barisan pegunungan yang tak berujung, jutaan dan jutaan li, mereka sudah bisa merasakan bau kehancuran. Ini adalah fase terakhir dari suatu zaman, bencana terakhir. Bagaimana bisa seperti ini? Beberapa kultivator berteriak dalam kesedihan. Itu terlalu pahit, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika mereka naik ke altar, langsung bisa melewati jutaan li, bahkan puluhan juta li, mereka masih tidak bisa menghindarinya. Itu karena tangan putih besar yang membawa gumpalan darah menyapu, langsung menutupi sebagian besar provinsi. Itu terlalu besar. Kemanapun ia lewat, gunung akan runtuh, laut akan mengering. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Bahkan beberapa kultivator hebat merasa putus asa, tidak mampu menahan tangisan mereka. Bagi mereka, ini adalah bencana alam, tidak lagi sesuatu yang bisa mereka lawan sendiri. Adapun makhluk biasa, bahkan tidak ada sedikit pun pilihan. Mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Beberapa anak berteriak. Mereka berteriak, menangis,
melemparkan diri ke pelukan orang tua mereka. Ada seorang gadis kecil yang tubuhnya gemetar. Dia melemparkan dirinya ke pelukan orang tuanya, dengan mata berkaca-kaca, dan kemudian di saat berikutnya, dia berubah menjadi semburan kabut berdarah bersama dengan orang yang dicintainya. Ini adalah bencana. Dunia berada dalam kekacauan, adegan kiamat. Honglong. Telapak tulang putih Anlan melintasi jutaan dan jutaan li melintasi kehampaan, terus-menerus melewati 5 provinsi besar, kehancuran yang tak terbayangkan. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang mati di sini. Tanah merah membentang tanpa henti. Dimanapun tangan besar itu lewat, tidak ada yang tersisa. Semua makhluk pasti akan meledak, menghilang selamanya. Hanya ketika melewati provinsi besar ke-9, tangan besar itu menahan diri sedikit, menyingkirkan aura Raja Abadi, tidak lagi bertindak tanpa menahan diri, malah menjadi lebih tenang. Meskipun tulang tangan itu raksasa, melepaskan aura kehancuran dari waktu ke waktu, ketika semua fluktuasi dikendalikan, itu tidak lagi mudah bocor. Benar saja, ketika provinsi ke-7 dilewati, bumi besar pecah, gunung dan sungai runtuh. Meskipun ada korban, masih banyak makhluk yang bisa bertahan, tidak mati. Kemudian, tangan besar itu menjadi semakin lambat, auranya tidak lagi mengamuk, malah menjadi lebih damai. Anlan mengendalikan kekuatannya sendiri, memiliki beberapa keraguan, atau mungkin lebih tepatnya, dia takut mengejutkan sesuatu. Kemudian, telapak tulang putih mencapai kubah langit, menutupi matahari dan bulan. Meskipun menekan dengan kuat, itu tidak membawa kehancuran, bahkan gunung dan sungai tidak lagi bergetar hebat. Raja Abadi dengan sengaja menahan diri, tidak membiarkan auranya sendiri menghancurkan semua hal. Ini justru ahli yang tak tertandingi. Begitu auranya dilepaskan secara alami, dunia akan jatuh, bintang-bintang runtuh. Akhirnya, dia mendekati provinsi tertentu. Semuanya terjadi dalam sekejap, kecepatan sangat cepat, tidak ada penundaan di sepanjang jalan. Bagi seorang Raja Abadi, melintasi jutaan dan jutaan li, melintasi alam bukanlah masalah sama sekali, sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ini terutama terjadi ketika di luar Imperial Pass, Heaven Abyss runtuh, lautan hukum alam melonjak, saat ini merusak tubuh asli Anlan dengan keras, dia harus mengakhiri hal-hal dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian dengan tegas kembali. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah Raja Abadi, masalah besar akan muncul. Provinsi Sin, luas, tetapi jarang penduduknya, provinsi kuno yang sangat tandus. Di wilayah ini, ada beberapa lusin klan yang diasingkan di sini, rasa bersalah ditempatkan di tubuh mereka, dipandang rendah oleh klan lain, menunjukkan penghinaan, tidak dapat dengan mudah meninggalkan tempat ini. Di antara mereka, ada beberapa klan, misalnya, klan batu, klan api, dan lainnya yang bahkan relatif lebih terkenal. Orang-orang ini, klan-klan ini, di bagian-bagian tertentu dari sejarah, dikenal sebagai garis keturunan orang berdosa, memiliki rasa bersalah yang melekat pada leluhur mereka. Situasi mereka sangat buruk, misalnya, klan batu sudah hampir musnah, paling tidak, tanah leluhur klan batu di Provinsi Sin sudah hancur, tidak ada klan yang terlihat. Untungnya, mereka masih makmur di 8 wilayah alam rendah, meninggalkan ahli waris, menyebarkan cabang dan daun mereka. Jika tidak, jika klan mereka musnah, itu pasti akan menjadi penyesalan terbesar klan ini. Tidak ada yang menyangka tangan besar tulang putih Anlan benar-benar mencapai di atas Provinsi Sin, muncul di sini. Mengapa dia datang ke sini? Apa yang dia cari? Tidak ada yang tahu. Provinsi dosa. Sebuah suara besar terdengar, berdering di atas kubah langit, mengguncang jutaan dan jutaan li gunung dan sungai. Tanah mulai berguncang, barisan pegunungan bergoyang, sungai-sungai besar akan mengalihkan jalan. Kehendak ilahi Anlan terlalu menakutkan. Itu hanya satu kalimat, namun terdengar di seluruh dunia di bawah langit, gunung dan sungai bergetar sebagai tanggapan. Raja Abadi, ini adalah keberadaan yang mengejutkan masa lalu dan sekarang. Ini bukan hanya pujian kosong, mereka benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Usia ketika raja-raja menganugerahkan gelar mereka, usia yang mulia itu, sudah terlalu lama sejak itu. Itu, mungkin ada di tangan keturunan raja-raja itu. Kehendak ilahi Anlan berdesir, bergemuruh seperti guntur. Zaman di mana raja-raja diberi gelar yang dia bicarakan adalah zaman paling mulia di zaman kuno. Sayangnya, setelah waktu tanpa akhir berlalu, klan-klan itu jatuh satu demi satu. Klan Batu, klan Api Vermilion, dan yang lainnya semuanya menjadi keturunan darah orang berdosa, dibuang di sini. Anlan datang tepat untuk mereka. Dia curiga ada sesuatu yang terkubur di bumi yang besar ini. Hanya dengan menemukannya, akan ada peluang untuk menemukan benda asli itu. Inilah yang dikatakan Anlan. Jelas bahwa apa yang dia cari di sini bukanlah objek pamungkas, melainkan semacam petunjuk. Pada kenyataannya, jika seseorang memikirkannya, itu masuk akal. Itu karena sepanjang waktu, pihak lain berjuang, selalu mencari sesuatu, namun tidak mendapatkan apa-apa, hanya mengetahui bahwa itu ada di 9 surga, jadi bagaimana bisa begitu mudah ditemukan sekarang?
Seseorang harus memahami bahwa saat itu, mereka sebelumnya telah memusnahkan dunia ini, sudah menang, namun mereka masih belum mendapatkan apa yang mereka cari. Setelah waktu tanpa akhir berlalu, baru sekarang mereka mendapatkan beberapa petunjuk, mengambil tindakan di Provinsi Sin. Tangan tulang putih besar itu turun. Itu menjadi besar sekali lagi, bahkan lebih luas dari semua Provinsi Sin, lebih megah. Tulang putih melintasi langit, turun perlahan, meraih menuju Provinsi Sin. Apa yang sedang terjadi? Apa itu tadi? Di tanah, di antara gunung dan sungai, di dalam kediaman berbagai klan, semua makhluk mengangkat kepala, gemetar ketakutan. Mereka semua ngeri, mau tidak mau gemetar. Saat ini, teriakan alarm terdengar di Provinsi Sin, teriakan terdengar di udara. Setelah tangan tulang itu turun, dunia tertutup, pemandangannya terlalu menakutkan. Semua orang merasa sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka dikelilingi oleh tekanan yang luar biasa, tidak mampu melawan sama sekali. Namun, telapak tulang mengalir dengan cahaya warna-warni. Semua energi pembunuhan, kekejaman, dan yang lainnya menghilang, sepenuhnya terkendali. Saat mendekat, itu tampak lebih dan lebih tenang. Baru kemudian makhluk-makhluk di tanah menjadi tenang. Jika tidak, mereka semua akan jatuh lemah ke tanah, mereka semua gemetar ketakutan, apalagi membungkuk dalam ibadah. Namun, meskipun sangat damai, tanpa niat membunuh dan tekanan, pada akhirnya, pemandangan itu masih menakutkan, sangat mengejutkan. Setelah tangan tulang putih turun, itu benar-benar meraih semua Provinsi Sin dari tanah, menariknya keluar secara paksa, membuatnya terpisah dari 3.000 provinsi, naik ke langit. Tangan besar bersinar, mengelilingi area jutaan dan jutaan li, membungkus tanah pengasingan yang terpencil ini, provinsi besar yang luas ini, membawanya ke kubah langit di atas begitu saja. Kemudian, tangan tulang itu mulai bergerak mundur, tidak berhenti terlalu lama, menuju ke kejauhan. Itu merobek kekosongan, menuju wilayah tak berpenghuni, dan kemudian menuju perbatasan Desolate Imperial Pass. Itu terlalu ganas, dan terlalu tiba-tiba. Selama proses ini, tulang telapak tangan meningkat kecepatannya. Itu karena tidak punya banyak waktu lagi. Lautan merah Heaven Abyss mendidih, hampir melelehkan tangan tulang itu. Bahkan untuk raja yang tidak akan mati, itu masih sangat melelahkan, bahaya terjadi. Pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam waktu yang diperlukan untuk percikan api untuk terbang dari batu, dapat diselesaikan secara instan. Dari saat tangan besar mencapai 3.000 provinsi hingga ketika kembali ke Imperial Pass, itu terjadi dalam sekejap mata. Hal yang mengejutkan terjadi begitu saja. Itu adalah, di Imperial Pass, para kultivator dari semua klan terkejut. Tangan tulang menerobos Imperial Pass, menuju ke 3.000 provinsi, justru untuk merebut sebidang tanah yang luas ini? Tidak bagus, jangan bilang dia menemukan apa yang dia cari. Di Imperial Pass, wajah beberapa tokoh penting menjadi putih pucat. Makhluk tertinggi yang lama selalu percaya bahwa alasan mengapa pihak lain menyerang 9 surga, alasan paling mendasar pasti karena ada beberapa rahasia yang bocor di masa lalu, bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Sekarang, apakah Anlan mendapatkannya? Aku tidak berpikir dia melakukannya. Ketika Immortal Ancient dimusnahkan dan mereka menduduki dunia kita, mereka masih tidak menemukan apapun. Hari ini, tidak mungkin mereka menemukan apa yang mereka butuhkan begitu cepat. Seseorang berkata. Namun, semua orang masih takut. Kekuatan Raja Abadi terlalu menakutkan, menerobos Imperial Pass begitu saja, menyeberang, merebut provinsi besar. Seberapa mengerikan hal ini? Provinsi mana ini? Semua orang mencoba mengidentifikasinya. Provinsi Dosa, keturunan darah pendosa tanah tinggal. Seseorang dengan mata tajam cepat dikenali. Anlan tidak berhenti. Dia pergi melalui celah Imperial Pass, tidak menyerang dengan kekuatan penuh, hanya ingin mundur secepat mungkin. Saat ini, di tanah ini, banyak makhluk berteriak, ingin melarikan diri, pergi, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri. Anlan tidak menghancurkan mereka, tetapi menangkap mereka bersama dengan seluruh provinsi untuk mempertahankan keadaan aslinya. Tindakannya mengejutkan semua orang. Tangan ditarik kembali dari Imperial Pass, setelah memasuki gurun besar, itu bahkan lebih cepat mundur. Shi Hao yang bermandikan darah tiba-tiba berbalik, melihat pemandangan ini. Kekuatannya saat ini, meskipun menurun, melemah, itu masih cukup untuk bertarung dengan Raja Abadi. Karena itu, mata Shi Hao sangat tajam, indera spiritualnya menakjubkan. Dia mengenali dengan sekali pandang bahwa ini adalah provinsi dosa. Mata Shi Hao segera menjadi merah, mengeluarkan raungan yang hebat. Kepala rambut hitamnya terbang dengan kacau, dengan panik membantai jalannya ke depan. Dua ahli hebat lainnya, satu dengan kuali mengambang di atas kepalanya, satu dengan pagoda 9 lapis, juga bergegas keluar semua ke sini, ingin bertarung sambil bermandikan darah. Anlan, serahkan hidupmu! Shi Hao meraung, suaranya berdering melalui Desolate Border, juga mengguncang Imperial Pass dan sisi lainnya. Rambutnya menari-nari dengan kacau, alisnya berdiri tegak, matanya menjadi merah padam,
menyembelih jalannya tanpa takut akan konsekuensinya. Untuk melakukan ini, dia tidak ragu untuk menerima pukulan dari Shutuo, serta menghadapi serangan dari 5 dekrit. Metode leluhur yang paling kuat bersinar, menenggelamkan tubuhnya, membuatnya batuk darah, tubuhnya terbang keluar. Meskipun Shi Hao batuk darah, tubuhnya terbang keluar, dia masih mengaktifkan inti pedang, melepaskan serangan mengejutkan dunia, meretas pergelangan tangan tulang putih besar itu, ingin memotongnya di depan Imperial Pass. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Tangan tulang putih besar itu terpotong, bunga api berterbangan ke segala arah. Ada luka mengerikan yang terbuka, membuatnya bergetar hebat. Di tangan tulang, tanah megah itu sangat terguncang. Meskipun tidak hancur, itu masih bergetar seperti gempa bumi, tanahnya retak, apalagi ada tanah dan batu yang jatuh dari tulang telapak tangan itu. Jenis adegan ini membuat semua orang terkejut, juga membuat mereka terguncang. Itu adalah sudut Provinsi Xin, terlepas dari serangan Shi Hao. Tinggalkan! Shi Hao meraung, mengacungkan pedang lagi, meretas. Pada saat yang sama, makhluk yang memiliki kuali mengambang di atasnya menyerang Shutuo, sementara orang yang mengendalikan kuali itu bertahan dengan keputusan hukum. Sayangnya, dia kurang mampu dari yang diinginkan, jauh dari sekuat sebelumnya. Shi Hao menjadi gila, habis-habisan, menyerang tanpa rasa takut akan konsekuensinya. Inti pedang mengacungkan, pancaran pedang yang luar biasa merobek langit, meretas. Dan dandang, percikan terbang ke segala arah. Pada akhirnya, tulang pergelangan tangan itu benar-benar terpotong, telapak tulangnya dengan cepat putus. Seberapa menakutkan hal ini? Selama proses ini, Anlan secara alami mengambil tindakan juga, hanya saja Laut Merah melonjak, membuatnya menderita serangan kuat dan penindasan hukum alam Heaven Abyss. Anlan meletus dengan kekuatan. Saat melonjak dengan pancaran darah, meskipun lengannya retak, pergelangan tangannya sembuh, tulangnya pulih. Dia meraih Provinsi Xin, dengan tegas menarik kembali ke sisi lain. Inti pedang di tangan Shi Hao meletus dengan kecemerlangan tanpa akhir, aura meledak, meledakkan bintang-bintang besar satu demi satu, membuat mereka meledak di udara. Cahaya pedang benar-benar meretas ke arah lengan Anlan. Tangan besar itu bergetar, retakan di pergelangan tangan menjadi lebih besar, tetapi pada akhirnya masih belum terputus, hanya gemetar hebat di sana. Ada gunung dan sungai yang retak, tanah dan batu jatuh dari tulang tangan. Pada saat itu, Shi Hao melihat hamparan merah tua. Itu adalah hamparan pohon murbei api, yang terletak di sudut Provinsi Xin. Seluruh pohon berwarna merah menyala, kelopak bunga layu, merah kirmizi seperti darah, berhamburan ke bawah. Seolah-olah dia melihat seorang wanita muda bersandar di pohon murbei, menatapnya dari kejauhan, jarak yang begitu jauh. Ah, Anlan, tinggalkan! Shi Hao meraung. Dia menjadi gila. Inti pedang menjadi gemerlap, hampir meledak. Energi pedang mengalir ke langit, mengejutkan dulu dan sekarang, pancaran energi membelah kubah langit, terlalu menakutkan. Tombak, perisai, dan senjata Shutuo Anlan, serta 5 dekrit melepaskan metode leluhur dan hal-hal lain, menampilkan kekuatan pada saat yang sama, menghalangi pancaran pedang yang mengejutkan dunianya. Telapak tulang Anlan meraih provinsi itu, memasuki lautan hukum alam, menarik diri ke sisi lain. Raungan marah Shi Hao terdengar di langit, dengan panik mengejar mereka. Namun, dia tidak berdaya untuk membalikan situasi, karena setetes kekuatan darah itu menurun, prosesnya menjadi semakin besar. Dia tidak bisa menyeberangi lautan ketertiban yang berwarna darah itu. Kembali, Shi Hao meraung. Dia mengulurkan tangan, ingin meraih sesuatu, tetapi semuanya sudah terlalu jauh. Di kubah langit di atas, ada sejumlah besar kelopak bunga merah menyala yang jatuh, berkibar, satu demi satu, berkilau dan tembus pandang. Pohon mulberry api layu, melayang ke bawah. Hujan bunga berwarna merah cerah ini hanya bisa bergerak kemana angin membawa mereka. Bunga pohon mulberry api bermekaran, berkibar tertiup angin. Langit diselimuti hujan bunga berwarna merah, kelopak bunga berkilau seperti kristal, merah cerah seperti darah saat mereka berhamburan. Shi Hao mengulurkan tangannya, ingin meraih sesuatu, namun jari-jarinya hanya menutup di sekitar udara kosong, tidak dapat menggenggam apapun. Kelopak bunga merah tua turun, dan kemudian langsung hancur, berubah menjadi hujan cahaya. Di depan Heaven Abyss, di gurun yang luas, di bawah aura Raja Abadi, kelopak bunga apa, pohon mulberry api apa. Semua hal akan hancur. Shi Hao mengeluarkan raungan panjang, seperti binatang yang terluka. Kepalanya yang berambut hitam berkibar-kibar, matanya benar-benar merah. Ada gelombang kesedihan dan kemarahan yang melonjak di dalam dirinya, meledak. Dia meraung, kuat dan menakutkan, seluruh makhluk berubah menjadi aliran cahaya, mengguncang seluruh dunia. Pada saat ini, auranya mengejutkan dunia, kuat, tak tertandingi. Meskipun kekuatan bertarungnya menurun, dia masih bisa bertarung dengan Raja Abadi. Anlan, serahkan hidupmu! Shi Hao berteriak, auranya menelan 10.000 li, melepaskan aura kehancuran. Sebuah pedang ditebas, memotong laut merah, hendak memasuki surga Abyss yang kacau, ingin mencegat Anlan,
merebut kembali Provinsi Xin. Tempat itu memiliki keturunan darah orang berdosa, memiliki keturunan raja, terlebih lagi orang-orang yang dia sayangi. Membunuh. Shi Hao meledak dengan semua yang dia miliki, pedang yang membelah Heaven Abyss, terlalu ganas dan kuat. Hanya saja, harga yang harus dia bayar untuk mencapai ini juga luar biasa, bagaimanapun juga, ini adalah lautan tatanan alam. Hukum alam surga, rantai surgawi yang menutupi langit terjalin, membentuk hamparan merah cerah, seolah-olah itu adalah lautan darah yang bergolak. Begitu dia mendekat, dia segera mengalami serangan balasan yang hebat. Shi Hao batuk seteguk besar darah. Meskipun dia membuka Heaven Abyss, melihat sosok belakang Anlan, dia sendiri juga membayar harganya. Kuali besar itu bergerak melintasi langit. Di sebelahnya, makhluk yang memiliki kuali yang dipenuhi dengan semua sumber energi kehidupan di atas kepalanya membentuk segel dengan tangannya. Kekuatannya tak terbendung, mendukung bentangan kubah langit, memutuskan lautan ketertiban yang kacau. Dia menawarkan perlindungan Shi Hao. Shu Tuo dan Anlan membalas. Mereka ingin kembali ke sisi lain, sekarang mereka melihat Shi Hao bergegas, mereka segera menyerang dengan kekuatan penuh. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa 5 dekrit bersinar, melepaskan tekanan yang tak tertandingi. Itu ditampilkan oleh metode leluhur raja yang tidak akan mati, cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang. Ada raja abadi yang tersembunyi di sisi lain, tubuh mereka tidak mendekat, tetapi kemampuan ilahi terbesar mereka telah lama diubah menjadi jejak, disegel dalam dekrit hukum. Ketika dinyalakan, itu tidak jauh berbeda dari ketika mereka benar-benar ada di sini. Alasan mengapa mereka tidak muncul adalah karena mereka ingin menghindari serangan balasan seperti kutukan. Itu karena Heaven Abyss dipersiapkan dengan tepat untuk menghadapi mereka. Pagoda 9 lapis muncul, naik dan turun, mengalir dengan aura yang telah ada sepanjang waktu. Seolah-olah itu berasal dari zaman Kaisar runtuh, membelah langit dan tiba. Itu meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Itu melindungi Shi Hao, juga melonjak dengan kekuatan. Shi Hao jatuh, batuk seteguk besar darah, tubuhnya terbang keluar. Heaven Abyss itu misterius, dan raja-raja yang tidak pernah mati itu kuat dan tirani. Sekarang dia diserang dari beberapa sisi, dia tidak berdaya untuk mengejar mereka. Mengaum. Shi Hao meraung seperti iblis gila, rambut kepalanya beterbangan dengan kacau, hitam pekat seperti tinta, matanya dingin seperti cahaya kilat. Pada saat ini, dia melepaskan semua yang dia miliki, berdiri di depan Heaven Abyss, mengulurkan tangannya lagi. Simbol mengamuk dan cahaya abadi menyala, menenggelamkannya di bawahnya. Selain itu, di sisi tubuhnya, kedua ahli hebat itu juga bergerak, secara terpisah mengadu kuali besar serta pagoda 9 lapis, juga meletus dengan kekuatan. Simbol dinyalakan, kekuatan magis yang tak tertandingi dilepaskan. Langit runtuh dan bumi retak, hantu menangis dan dewa melolong. Angin surgawi bertiup, seluruh dunia dalam kekacauan besar. Seolah-olah dunia akan terhapus. Gurun besar melonjak, Heaven Abyss runtuh. Shi Hao melepaskan raungan rendah, berubah menjadi dewa iblis yang tak tertandingi. Dia bergegas ke Heaven Abyss lagi, meretas menuju Laut Merah, membantai jalannya menuju Raja Anlan yang tidak mati. Ini mempertaruhkan semuanya. Hanya saja, raungan rendah juga terdengar dari arah pihak lain. Seolah-olah ada beberapa raja yang tak tertandingi yang bangun, melepaskan kekuatan bergerak surga mencapai bumi. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Beberapa garis pancaran darah langsung mengalir ke langit. Ini adalah 5 dekrit yang mengguncang, semuanya hancur, mulai terbakar, melepaskan aura darah raja yang abadi. Jejak yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak tertandingi diaktifkan, 5 dekrit dibakar, akan dihancurkan. Ini juga akan menjadi serangan terakhir, yang paling kuat. Heaven Abyss bergetar hebat, Laut Merah menyapu, ombak mencapai surga. Cahaya yang paling menyilaukan meletus, hukum alam yang menakutkan terjalin. Bahkan langit pun bergetar. Di bawah langit, semua makhluk bergidik ketakutan. Ini adalah aura pemberantasan. Badai kekuatan magis yang hebat meletus di sini. Itu tak tertandingi, melampaui masa lalu. Terlepas dari apakah itu Imperial Pass atau pasukan besar pihak lain, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi di jantung medan perang. Jika bukan karena lautan merah hukum alam yang menenggelamkan tempat ini, menghalangi segalanya, Imperial Pass pasti tidak dapat dipertahankan, pasti akan berubah menjadi reruntuhan. Sementara itu, pasukan tak berujung pihak lain juga akan berubah menjadi debu. Serangan terakhir tampak seperti membelah langit dan bumi itu sendiri. Semua hal antara langit dan bumi menjadi kabur, energi kacau menyebar. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu, semua orang melihat bahwa di depan Heaven Abyss, ada sosok berlumuran darah yang berada di ambang kehancuran, terhuyung mundur. Setetes kekuatan darah itu sekarang benar-benar habis. Sosok dengan pagoda 9 lapis yang melayang di atasnya berkedip-kedip terus-menerus, sementara ahli misterius yang beresonansi dengan kuali juga menjadi kabur. Di depan Heaven Abyss, suasana hati Shi Hao berfluktuasi dengan ganas. Dia tidak bisa menahan diri,
mengaum ke langit seperti serigala yang melolong ke arah bulan. Dia memiliki semua kekuatan magis yang menggetarkan dunia secara gratis, masih tidak dapat membalikkan situasi. Dia tidak bisa menerobos, Heaven Abyss memisahkan segalanya. Raja-raja abadi itu menghentikannya, dan sekarang, lautan merah hukum alam mengisolasi dua dunia. Huo Lingyer. Shi Hao mengepalkan tinjunya, mata merah-merah, rambut hitam berserakan, merasa enggan dan putus asa. Belum lama ini, dia samar-samar melihat, di tepi tanah luas Provinsi Xin, banyak pohon mulberry api. Sesosok berdiri di tepi hutan, bersandar pada pohon kuno merah menyala, bergoyang dengannya. Dia mengulurkan tangannya yang halus, tetapi tidak bisa mencapai sisi pantai ini. Saat ini, kekuatan magisnya tak tertandingi, mampu bertarung melawan raja yang tidak pernah mati, bersaing dengan yang paling kuat, benar-benar mulia dan cemerlang. Namun, dia bahkan tidak bisa melindungi gadis itu, melihat begitu saja saat dia direnggut oleh tangan tulang raksasa itu, kalah di sisi lain bersama dengan Provinsi Xin. Dia berdiri di hutan pohon mulberry api itu sendirian, embun pagi menyentuh pakaiannya, berjemur di bawah cahaya matahari terbenam, memetik daun murbei, diam-diam menunggu kepulangannya. Tahun-tahun berlalu satu demi satu, namun dia tidak dapat melihat orang itu kembali. Ketika Shi Hao memikirkan hal-hal ini, dia mengepalkan tinjunya, mau tidak mau ingin melepaskan raungan panjang. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, dia benar-benar ingin bertemu dengannya lagi, namun dia tidak pernah kembali selama ini. Hari ini, apakah itu dia? Dia hanya melihat sekilas, namun mereka begitu jauh, sekarang dipisahkan oleh dua dunia, tidak dapat bertemu lagi. Bagi Shi Hao, ini adalah penyesalan yang luar biasa. Setelah bertukar pandang dari jauh, mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Shi Hao mengeluarkan raungan hebat, merasa sakit di dalam hati, membawa penyesalan besar. Dia benar-benar berharap dia bisa bergegas ke surga, bertarung dalam pertempuran yang membelah surga. Mereka sekarang dipisahkan oleh dua dunia. Bahkan jika dia bisa bergegas ke surga suatu hari nanti, menunjukkan niat pertempuran Kunpeng, seiring berjalannya waktu menghapus semua, apa yang masih bisa dia tebus? Dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Langit dan bumi runtuh. Shi Hao mengacungkan pedangnya, membelah kubah langit, energi pedang dilepaskan dalam garis-garis tak berujung, memotong kosmos. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri di tempat yang sama, secara mental dan fisik lemah dan pucat. Dunia berada dalam kekacauan, kebanggaan surga jatuh. Semua bersaing memperebutkan amanat surga, nyala api perang meluap. Ini ditakdirkan untuk menjadi era besar yang paling intens. Shi Hao berdiri di tempat, matanya menyala dengan nyala api yang tak berujung. Dia tidak pernah menginginkan kekuatan sebanyak sekarang, menginginkan kemampuan untuk memutuskan langit dan bumi. Shi Hao mengeluarkan raungan rendah, matanya menjadi merah darah. Dia seperti binatang buas yang terluka, terus mengaum, lengan mengepal kuat, sendi jari semuanya menjadi putih. Bunga mulberry api semuanya berserakan, kekasihnya pergi. Zaman kekacauan akan datang, perang akan melanda dunia, tempat apa di bawah langit yang bisa dia sebut rumah. Shi Hao meraung, cahaya berapi-api dari matanya membakar kehampaan. Simbol darah orang berdosa, di dahinya membelah kubah langit, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang bereinkarnasi, surga mencapai energi pembunuh yang melonjak di sekelilingnya. Sebuah benih ditanam. Dia ingin mengubah, membunuh raja yang tidak akan mati, terlebih lagi menghadapi zaman kegelapan yang akan datang. Ketika dia menenangkan dirinya, pagoda berlapis 9 dan kuali besar keduanya menghilang, kedua ahli itu menghilang, berhamburan menjadi hujan cahaya. Metode hebat transformasi perwujudan kehilangan keefektifannya. Di sisi lain, tangan besar tulang putih Anlan sudah menumbuhkan kembali daging, matanya sedingin es seperti pedang abadi, menembus Heaven Abyss, menatap ke sisi lain. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan, ingin menyeberang melalui Heaven Abyss. Kamu tidak bisa. Lautan keteraturan mulai bergerak, kekuatan penghancur mencapai tingkat terbesarnya. Itu tidak bisa disentuh lagi, ini adalah laut hukum alam khusus untuk berurusan dengan kamu dan aku. Shu Tuo menyarankan. Namun, Anlan tidak mendengarkan, karena dia melihat metode hebat transformasi perwujudan Shi Hao berkurang, kekuatan bertarung sepenuhnya memudar. Dia sekarang bisa membunuh Huang. Tangan besar itu terulur, laut merah bergelombang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa fragmen kota kaisar yang asli berkibar, ditemani oleh sosok yang duduk, melantunkan kitab suci di sana. Kemudian, itu meledak. Di dalam Heaven Abyss, hukum alam terjalin, menjadi abadi. Anlan mengeluarkan erangan teredam, menyemburkan darah dari mulutnya. Daging yang menutupi lengan itu benar-benar terlepas, langsung memperlihatkan tulang yang layu. Dia dengan cepat menariknya kembali. Namun, dia masih mengalami pukulan serius. Ada seutas karma, sangat cemerlang, bersinar saat memanjang di sepanjang tulang lengan itu, ingin memasuki tubuhnya. Anlan dengan dingin dan tegas menghasilkan jejak pisau dengan lengannya yang lain, menggores tulangnya untuk menghilangkan benang karma, dan kemudian merawat tubuhnya. Dengan suara peng,
bentangan cahaya itu terputus. Langit dan bumi bergetar hebat, dengan Heaven Abyss menjadi hamparan laut merah yang berapi-api, jutaan dan jutaan simbol terbakar. Keberadaan abadi tidak akan bisa menyeberang selama ratusan tahun. Ini, kecuali api karma ini benar-benar padam. Ada beberapa yang mengatakan bahwa hutan mulberry api berada di Provinsi Api, bukan di Provinsi Sin. Namun, orang lain akan mengatakan klaim bahwa ini salah, bahwa pada awalnya, tercatat di banyak tempat bahwa hutan mulberry api tepatnya di Provinsi Sin, bahwa jika mereka tidak percaya, maka mereka dapat memeriksa teks aslinya. Hanya saja, selama periode itu, ada kesalahan, tetapi saat itu, semua orang pasti tahu bahwa yang harus ditulis adalah wilayah negara api Provinsi Sin. Dunia menjadi sunyi. Shi Hao berdiri di sana sendirian. Apakah semuanya berakhir di sini? Pertempuran dua dunia sampai pada kesimpulan. Namun, almarhum, mereka yang pergi, tidak lagi terlihat. Ini akan menjadi penyesalan dan kesedihan seumur hidup. Shi Hao menjadi benar-benar sunyi, sangat sunyi. Hong Long. Heaven Abyss telah lama retak, api berkobar di sana, lautan kemerahan, lautan hukum alam. Ada api karma yang mengamuk, memisahkan dua dunia. Ada suara kitab suci, suara ledakan, serta teriakan pembunuhan yang hebat. Shi Hao terkejut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke depan. Di dalam lautan ketertiban, kota kaisar yang asli meledak, api berkobar. Selain itu, ada juga sosok yang tidak jelas duduk di sana, melantunkan sutra, tubuh menjadi semakin redup sampai benar-benar menghilang. Satu-satunya yang selamat dari 7 raja juga meninggalkan dunia, daging menjadi bukan apa-apa, roh primordial memudar. Dialah yang meledakkan tempat ini. Kota kaisar yang asli jatuh, Heaven Abyss meledak, baru kemudian mereka berhasil melakukan penindasan terakhir. Itu tidak akan bertahan terlalu lama, mungkin hanya untuk beberapa ratus tahun, dan kemudian lautan hukum alam akan hilang. Sementara itu, ini juga hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Imperial Pass. Teriakan perang dari pasukan besar mengguncang langit. Ini adalah roh kepahlawanan abadi dari kota kaisar asli, teriakan dan raungan membawa kejayaan masa lalu. Ketika seseorang melihat kembali ke api yang mengamuk, semua hal menghilang seperti asap ke udara tipis. Kota kaisar yang asli benar-benar musnah. Klan, semua mati. Imperial Pass, di tembok kota, sekelompok anak menangis. Ini adalah adegan terakhir yang mereka lihat. Kota kuno yang membesarkan mereka hancur, semua orang yang mereka cintai jatuh dalam pertempuran. Dari dulu hingga sekarang, kota ini selalu dilindungi di paling depan, menjaga perbatasan yang sunyi. Sekarang, itu benar-benar terbakar, dalam semua kemuliaan dan kecemerlangannya, menghilang. Selama kota itu masih berdiri, orang-orang akan tetap ada, ketika kota itu jatuh, maka orang-orang itu akan turun bersamanya. Orang-orang ini, keluarga-keluarga itu, memenuhi janji terakhir mereka. Semua jiwa mereka kembali ke medan perang, darah dari roh-roh heroik berhamburan di seluruh kota yang hancur. Shi Hao melihat semua ini. Dia menyingkirkan perasaan sedihnya sendiri, matanya menjadi dingin. Hutan mulberry api sekarang hilang, kota kaisar asli jatuh. Ini tidak membuatnya merasa tertekan, melainkan mengisinya dengan semangat juang yang tiada tara. Aku ingin menjadi lebih kuat. Inilah yang dia teriakkan di dalam. Dia ingin menjadi lebih kuat, terbang ke surga seperti Kun Peng, bergegas ke surga di atas. Dia menghela nafas, membawa kelelahan, membawa kelelahan. Di bawah Heaven Abyss, di dalam api simbol merah menyala, raja terakhir itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tersisa. Legenda raja dengan demikian berakhir, tidak pernah muncul lagi. Ini adalah kesimpulan dari sebuah zaman. Kemuliaan masa lalu, kecemerlangan masa lalu. Di masa lalu, sekelompok pahlawan surga melengkung tinggal di kota kaisar, diberikan gelar raja berdasarkan kontribusi mereka, cahaya menerangi dunia di bawah langit, semua klan menjunjung tinggi mereka. Kemudian, seiring berjalannya waktu, semuanya menjadi asap. Semua klan yang kuat ini menjadi suram, memudar. Mereka yang sebelumnya mencapai jasa besar semuanya jatuh. Kesimpulan dari sebuah usia. Aku ingin diberikan gelar raja. Shi Hao meraung. Ini bukan dia yang egois, melainkan jenis keyakinan, teriakan yang membawa niat membunuh. Semua orang tahu bahwa apa yang disebut gelar raja yang dia bicarakan adalah membangun kembali dari reruntuhan, untuk merebut gelar dengan membunuh musuh. Klan semua memudar, keturunan raja sekarang tersebar di berbagai negeri, lama tidak lagi memiliki kejayaan sebelumnya. Banyak dari mereka dicap sebagai keturunan darah orang berdosa, pancarannya ditebang. Raungan Shi Hao mewakili kemarahannya, keengganannya, serta keyakinannya yang melahap dunia. Dia tidak hanya ingin membunuh musuh, dia juga ingin membuktikan sesuatu, membasuh penghinaan darah orang berdosa. Ada beberapa yang harus membayar harga untuk ini. Mereka yang mencapai pahala besar di masa lalu, makhluk yang melindungi dunia ini saat itu, keturunan mereka, orang-orang yang mewarisi garis keturunan mereka, bagaimana mereka bisa dipandang sebagai keturunan darah orang berdosa. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah yang harus diperbaiki.
Shi Hao berjalan menuju Imperial Pass. Dia terhuyung-huyung, tubuhnya sangat lemah. Pertempuran hebat belum lama ini memakan korban, meskipun yang digunakan adalah metode hebat transformasi perwujudan, menggunakan kekuatan orang lain, dia masih merasakan kelemahan. Harus dikatakan bahwa metode besar transformasi perwujudan sangat menantang. Pada saat ini, Shi Hao masih berpikir sendiri, bertanya-tanya seperti apa teknik rahasia itu. Itu benar-benar bisa memberikan kekuatan sendiri kepada orang lain, membuatnya muncul di dunia sekarang, itu benar-benar tak terduga. Melintasi waktu, melintasi ruang, untuk membuatnya seolah-olah ada di sini di dunia sekarang, menampilkan teknik yang tak tertandingi, betapa menantangnya surga ini. Di Imperial Pass, seberkas cahaya terbang, mengelilingi Shi Hao, langsung menyapu dia ke kota. Itu karena ada banyak orang yang khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Bagaimanapun, saat ini, setetes darah itu menghilang. Jika seorang raja abadi menjadi gila, memutuskan untuk menyerangnya lagi, maka Huang pasti akan berada dalam bahaya. Ketika Shi Hao muncul di kota, sekelompok orang bergegas, bersorak keras. Ini semua adalah anak muda. Tuo Guyulong, Cao Yusheng, dan yang lainnya langsung mengangkatnya, meraung. Pertempuran ini sangat sulit, dan juga sangat menakutkan. Raja-raja abadi dihentikan, ini cukup untuk dianggap sebagai kontribusi yang mengejutkan dunia. Shi Hao diturunkan. Banyak orang memberinya pelukan erat. Sekarang, bahkan Qing Yi dan penyihir itu tidak saling menunjukkan permusuhan lagi, sama seperti yang lain, tidak saling menghindari, semuanya memberinya pelukan hangat. Bahkan Yu Chen berdiri di sana dengan ekspresi rumit, diam-diam menonton. Wahahaha, kamu terlalu galak. Apakah kamu benar-benar bocah Shi, benar-benar Huang? Lunar Jade Rabbit berteriak, curiga bahwa tubuh Shi Hao ditangkap dengan paksa oleh orang lain, mencubit pipinya untuk melihat apakah itu benar-benar dia. Sorak-sorai meletus di sini, menjadi sangat meriah. Shi Hao merasakan kebahagiaan, tetapi juga rasa sakit. Meskipun mereka untuk sementara mengejar keberadaan abadi, bencana akan tiba cepat atau lambat suatu hari nanti. Selain itu, melalui pertempuran hari ini, ia memperoleh beberapa hal, tetapi juga kehilangan beberapa hal. Ada beberapa orang yang mungkin tidak akan pernah dia lihat lagi dalam hidup ini. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, mata Shi Hao menjadi masam. Meskipun dia telah lama melonjak dengan niat bertarung, ketika dia memikirkan Provinsi Xin, tentang orang-orang itu, memikirkan kembali hutan mulberry api, dia masih merasa sulit untuk tenang, benar-benar ingin mengaum ke langit. Dia membawa penyesalan, matanya menjadi sakit, mulut kering. Shi Hao menghela nafas, menaiki tembok kota. Dia menatap anak-anak itu. Ini adalah orang-orang yang selamat dari kota kaisar yang asli. Anak-anak menangis, penuh kesedihan. Jangan menangis, di masa depan, aku adalah kerabatmu. Ada tanah suci di alam bawah, tempat yang disebut Desa Batu. Tempat itu akan menjadi rumahmu. Shi Hao berjalan mendekat, membelai kepala anak-anak itu. Yang tertua berusia 14 atau 15 tahun, yang lebih kecil bahkan tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka semua sudah yatim piatu, keturunan para pejuang. Kamu akan kembali ke alam bawah. Qing Yi berbalik. Dia melihat ke arah Shi Hao, hatinya sedikit bergetar. Aku lelah dan lelah, aku ingin kembali. Sekarang setelah pertempuran ini berakhir, aku ingin kembali ke tempat aku dibesarkan. Shi Hao menjawab. Shi Hao benar-benar lelah, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Dia pergi ke hutan belantara besar ketika dia masih sangat muda, naik ke surga, pergi dari alam bawah ke 3.000 provinsi, maju dengan berani. Terlalu banyak yang ia alami, lelah hatinya, sedikit emosi, sangat ingin kembali ke Desa Batu dengan penuh kebahagiaan dan tawa. Di tembok kota, banyak orang menjadi diam, merasa sulit untuk menasihatinya agar tidak melakukannya. Itu karena mereka melihat apa yang terjadi, mengetahui bahwa Huang lelah. Dia menyaksikan Provinsi Xin dicabut. Dia meraung, ingin menyelamatkan wanita muda di hutan mulberry api, namun tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Kakak laki-laki. Di tembok kota, sekelompok anak-anak menangis. Mereka semua dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Bagi mereka, hari ini adalah hari kegelapan, semua orang yang mereka cintai mati dalam pertempuran. Shi Hao menyingkirkan kesedihannya, mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan senyum. Dia memeluk anak-anak ini satu demi satu. Mereka adalah yang paling menyedihkan. Jangan menangis, jangan merasa sedih. Aku akan membawamu bersamaku. Ketika saatnya tiba dan kalian semua cukup kuat, aku akan membawa kalian semua untuk mengambil kepala Anlan, membalas dendam untuk orang yang kalian cintai, kata Shi Hao. Oke. Anak-anak menggosok mata mereka. Namun, suara mereka agak keras, dan juga sangat teratur. Aku akan membawa kalian semua menuju kemuliaan. Shi Hao berkata pelan, sangat tenang, tetapi juga sangat tegas. Di tembok kota, banyak orang terkejut. Garis keturunan orang berdosa, kecemerlangan macam apa yang akan mereka tunjukkan? Semua orang terguncang,
Beberapa klan yang kuat bahkan lebih sulit untuk tenang. Itu karena ada beberapa keluarga yang terlibat dalam beberapa hal. Apakah kamu benar-benar akan pergi? King Yi bertanya. Ada orang lain yang berjalan, melihat ke arah Shi Hao, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Shi Hao melihat ke kejauhan. Heaven Abyss dipenuhi dengan api karma, mengisolasi segalanya. Kota itu tidak akan muncul lagi. Setelah melindungi mereka begitu lama, pada akhirnya, itu masih jatuh. Di tembok kota, banyak orang juga melihat ke arah itu, hanya bisa menghela nafas. Pihak lain telah mengetuk pintu mereka selama bertahun-tahun. Itu selalu kota yang dijaga di garis depan. Jika tidak ada, pasukan besar akan menginvasi sejak lama. Setelah diserang selama bertahun-tahun, itu benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hanya raja terakhir yang tersisa. Itu ditakdirkan untuk jatuh di era ini. Mampu bertahan sampai usia ini sudah tidak mudah. Raja yang tidak akan mati, mereka membayar harga yang mahal. Sisi lain akan membutuhkan bertahun-tahun untuk pulih. Di tembok kota, seseorang berkata, tanpa ragu, Anlan dan Shutuo harus membayar harganya. Selama mereka memasuki Heaven Abyss, mereka akan menerima korosi jenis kutukan, jenis efek ini terus-menerus. Mereka akan terjerat dalam jenis kekuatan karma itu selama bertahun-tahun. Ini juga alasan utama mengapa pada awalnya, hanya Anlan yang menerobos, sementara Raja Abadi lainnya menunggu di belakang, tidak berani melakukan kontak dengan gegabah. Apakah sudah berakhir? Sekarang setelah pertempuran ini berakhir, kita dapat memiliki kedamaian selama beberapa ratus tahun, tidak perlu lagi khawatir tentang ini. Seseorang berkata sambil menghela nafas, membawa emosi yang tak ada habisnya, tetapi juga bersukacita. Heaven Abyss bergetar hebat. Lautan merah berapi-api dari hukum alam melonjak seperti darah. Senjata yang sederhana dan menakutkan ingin meretas tempat itu, menghasilkan jalan. Sebuah tombak perang yang sangat tebal dan juga sangat dingin menembus Heaven Abyss, membelah tempat ini. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan juga terlalu menakutkan. Heaven Abyss berguncang, lautan hukum alam bergelombang, gelombang merah menghantam langit. Seluruh gurun besar bergetar. Ini terutama terjadi pada gelombang aura itu, meskipun ada Heaven Abyss yang memisahkan mereka, serta Imperial Pass yang menghalangi jalan, itu masih membuat hati semua orang bergetar, jiwa mereka bergidik. Semua orang mengira bahwa pertempuran besar telah berakhir, bahwa mereka akan memiliki kedamaian selama ratusan tahun, namun ketika mereka baru saja berbalik, sebuah tombak besar penguasa dunia yang mengejutkan diretas. Banyak orang merasa ngeri. Ini jelas merupakan serangan dari raja yang tidak akan mati, atau bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Bagaimana bisa seperti ini? Mereka akan diserang lagi. Banyak orang tercengang, merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mungkinkah setelah semua itu, mereka masih tidak bisa menghentikan pihak lain untuk menyeberang? Ada lautan karma di sana, lautan tatanan alam, dinding surga khusus untuk berurusan dengan para ahli yang tak tertandingi, sulit untuk diseberangi. Jika seseorang ingin menerobos dengan paksa, harga yang luar biasa harus dibayar. Ketika kota kaisar yang asli meledak, raja terakhir berubah menjadi hujan cahaya, bergabung dengan Heaven Abyss, jenis kekuatan itu menjadi lebih mencengangkan, Heaven Abyss menjadi tanah terlarang. Belum lama ini, Anlan baru saja melangkahkan kaki ke dalam untuk sesaat, namun lengannya langsung berubah menjadi tulang. Ini terutama terjadi ketika jenis efek ini terus-menerus, sulit untuk menyebar selama ratusan tahun. Itu sangat mengancam raja yang tidak akan mati. Kekuatan destruktif, jenis kerusakan luar biasa itu sudah terbukti, jadi mengapa masih ada seseorang yang mengambil risiko? Ini adalah tombak perang perunggu. Itu sangat sederhana dan kuno, dan juga sangat berat, itu meretas Heaven Abyss yang terbuka, hanya sedekat itu dengan memotong perbatasan lautan hukum alam, akan tiba sebelum Imperial Pass. Garis demi garis cahaya mengalir, cahaya warna-warni merah tak berujung bersinar. Lautan merah hukum alam menenggelamkan tombak besar itu. Tombak besar perunggu itu sedingin es. Itu bergegas, membiarkan rantai tatanan ilahi menyerang, lautan hukum merusaknya. Itu bahkan tidak bergerak, hanya melepaskan niat membunuh. Semua orang menggigil dalam hati. Di tembok kota, itu segera menjadi sunyi senyap. Ini berbeda dari apa yang semua orang bayangkan. Pertempuran masih belum berakhir. Heaven Abyss telah terbentuk, sepenuhnya diaktifkan, hukum alam mampu merusak raja yang tidak akan mati, jadi mengapa dia mengambil risiko seperti ini? Seseorang bertanya dengan suara gemetar, hampir putus asa. Hong! Tombak besar itu bergetar, ingin menerobos Heaven Abyss, benar-benar meretas jalannya. Itu menghasilkan surga yang meluap dengan niat membunuh, kilat mengalir deras. Cahaya warna-warni merah bersinar tanpa henti, simbol merah darah menyala dengan ganas, menenggelamkan tombak besar, menekannya, tidak membiarkannya menembus layar besar berwarna darah itu. Heaven Abyss menjadi lebih kuat dari sebelumnya, sekarang menunjukkan efeknya. Khusus untuk berurusan dengan Raja Abadi. Semua orang bersorak, menghela napas lega di dalam.
Apakah itu akan menimbulkan korosi pada senjatanya? Beberapa orang berharap. Mereka menatap Heaven Abyss, berharap lautan hukum alam berwarna darah akan menghancurkan senjata Raja Abadi ini. Pada saat penting terakhir, bahkan lengan Anlan terkorosi dan mengering, dagingnya menghilang, jadi masuk akal jika senjata ini dihancurkan juga. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa halberd perunggu besar itu tidak rusak. Selain itu, ia melepaskan cahaya redup, melawan Heaven Abyss, menetralkan lautan kekuatan hukum alam. Tepat pada saat ini, tombak besar itu bergetar hebat lagi. Itu memaksa kembali simbol darah, menyebarkan lautan ketertiban, membuat setiap orang sangat terkejut. Pada saat itu, di Imperial Pass, di tembok kota, banyak makhluk menggigil ketakutan, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Kekuatan macam apa ini? Bahkan Heaven Abyss tidak bisa menampilkan efeknya? Aku tahu apa yang terjadi. Dia adalah orang itu, ahli legendaris yang tak tertandingi. Seseorang berkata dengan suara gemetar, wajahnya menjadi pucat. Dia mengucapkan sebuah nama, tetapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu bersama-sama, malah mengucapkannya secara terpisah. Itu karena dia tidak ingin membawa bahaya pada dirinya sendiri. Raja yang tidak mati memiliki kemampuan yang tak tertandingi dan misterius. Ketika nama mereka dipanggil, mereka bisa muncul di sini, itu luar biasa. Meskipun mereka dibagi oleh Heaven Abyss, orang itu masih tidak berani menyebut nama lengkapnya. Tanpa kematian. Namun, semua orang juga mengerti. Siapa keberadaan ini? Itu adalah tanpa kematian yang terkenal. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengan makhluk yang tak tertandingi ini. Bahkan di sisi lain, semua orang akan merasa takut, membuat mereka gemetar. Itu karena dia terlalu kuat, dan juga terlalu kuno, dikabarkan mungkin setengah generasi lebih tua dari raja yang tidak pernah mati, statusnya dihormati, sangat menakutkan. Tanpa klan kematian, ini adalah salah satu klan kaisar paling kuno. Tanpa kematian, ini adalah leluhur klan, dia selalu hidup, sudah lebih dari satu era besar, kekuatan magis yang tak tertandingi di bawah langit. Dia adalah individu yang benar-benar tak tertandingi. Dengan tombak perang perunggu di tangan, dia dikenal sebagai sosok tak terkalahkan yang membantai jalannya ke seluruh dunia di bawah langit. Ini dia? Itu sebenarnya dia? Saat ini, bahkan suara makhluk tertinggi lama di dalam Imperial Pass bergetar. Ini adalah seseorang yang tidak akan mengedipkan mata bahkan jika puncak ilahi runtuh di depannya, namun sekarang, dia berperilaku sangat tidak wajar. Tanpa kematian, ini adalah seseorang dengan reputasi yang sangat kejam. Dalam perang kuno abadi, dia adalah seseorang yang telah membantai terlalu banyak, merusak keseimbangan. Kekebalan ajaib, semua teknik kebal, ini adalah raja yang tak tertandingi. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Tanpa kematian, reputasinya terlalu besar, nama yang mengejutkan dulu dan sekarang, sama menakutkannya dengan surga itu sendiri. Ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, semua orang tahu tentang kejayaan masa lalunya. Itu karena teknik rahasia klan ini terlalu mencengangkan, terlalu mendominasi, dikenal tak tertandingi dan tak tertandingi. Kemampuan ilahi kekebalan, semua metode tahan, ini adalah kemampuan yang paling dia banggakan. Itu bawaan tak terkalahkan, tidak ada yang bisa bersaing melawannya. Ketika Shi Hao menghadapi serangan dari mereka yang berada di level yang sama, dia bisa menampilkan efek magical immunity, tetapi jumlah waktunya terbatas, hanya memiliki kesempatan sesaat. Sementara itu, dia selalu tahu bahwa jenis metode rahasia yang tak tertandingi ini sangat terkenal di sisi lain. Itu berasal dari klan kaisar kuno, mereka memahami metode jenis ini. Sekarang, dia benar-benar melihatnya. Raja tanpa kematian secara pribadi mengacungkan senjatanya. Tidak heran halberd perunggu besar tetap kokoh, mampu bergerak melalui Heaven Abyss, bahkan membuka jalan dan melintasi alam. Ini adalah senjata tanpa kematian, sehingga secara alami dapat menampilkan kekebalan sihir. Mungkinkah Imperial Pass masih akan rusak pada akhirnya? Ada beberapa yang akan jatuh ke dalam keputusasaan, merasa hidup mereka menjadi sangat suram. Yang disebut kekebalan ajaib, kemampuan ilahi tidak efektif hanyalah efek relatif, tidak mutlak. Paling tidak, Heaven Abyss bisa menghentikannya, dia tidak bisa menyeberang. Meng Tianzheng berbicara. Dia sudah lama diam. Benar, jika dia benar-benar bisa kebal terhadap kemampuan divine, dia akan menyerang sejak lama, mengapa dia harus menunggu selama bertahun-tahun? Itu hanya efek relatif. Orang lain mengangguk. Semua orang menjadi tenang, mengetahui bahwa mereka takut pada diri mereka sendiri. Jika Laut Merah Ketertiban tidak efektif melawannya, maka raja yang tak tertandingi itu pasti telah menyeberang sejak lama. Lihat, halberd perunggu besar mulai retak. Seseorang dengan mata tajam melihat pemandangan itu. Benar saja, bilah tombak besar itu menunjukkan retakan, sangat menarik perhatian. Dia belum pernah memasuki Heaven Abyss sebelumnya, tidak berkarat seperti Anlan. Karena itu, saat ini, semakin kecil kemungkinan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri sekarang. Meng Tianzheng berkata. Banyak orang menghela nafas lega setelah mendengar ini. Namun,
Tepat ketika mereka dibebaskan dari beban mereka, Heaven Abyss bergetar hebat, tombak besar bersinar, kekuatan besar dan tak terukur melonjak kuat, beriak di dunia ini. Itu adalah, tidak bagus, itu membuka jalan. Apakah makhluk abadi akan dikirim? Ekspresi beberapa orang berubah, merasa sangat terguncang, wajah menjadi pucat. Di tombak besar itu, sesosok makhluk berjalan mendekat, melepaskan kekuatan surgawi yang meluap dari tubuhnya. Itu bukan Raja Abadi, tetapi melebihi batas kekuatan Dao Fana, sangat menakutkan. Makhluk abadi, ini adalah jenis keberadaan yang kuat. Menggunakan level 9 surga, itu benar-benar abadi. Surga, itu adalah ahli tingkat Dao Abadi. Bagaimana kita harus menghadapinya? Beberapa orang menjadi takut, sekarang benar-benar panik. Di saat-saat terakhir, ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran telah berakhir, sebuah kematian sedang dilintasi. Semua orang tahu bahwa ini disebabkan oleh tanpa kematian. Senjatanya membuka jalan, metode leluhurnya yang tak tertandingi melawan Heaven Abyss untuk mengirim makhluk abadi melalui celah, menghancurkan kota kaisar. Di dunia saat ini, sisi 9 surga tidak memiliki keabadian sejati. Jenis keberadaan abadi ini sudah cukup untuk menekan semua orang. Namun, ketika kakinya meninggalkan tombak perunggu, menyeberang menuju perbatasan Heaven Abyss, dia tiba-tiba batuk seteguk besar darah, terhuyung mundur, tidak bisa menyeberang. Dia gagal melintasi alam. Jelas bahwa Heaven Abyss menghentikannya, karena ini adalah tempat terlarang yang awalnya dimaksudkan untuk menghentikan keabadian, serta raja tingkat yang lebih tinggi. Imperial Pass, di tembok kota, sorakan terdengar. Kesengsaraan dan kekalahan musuh adalah kekayaan besar mereka, kecemerlangan mereka. Sayangnya, senyum mereka segera membeku. Semua orang menatap ke arah Heaven Abyss. Diam-diam, beberapa lusin sosok muncul, tiba di sepanjang tombak besar perunggu, masing-masing dari mereka suram dan menakutkan, seperti dewa iblis yang kembali ke dunia ini setelah menembus belenggu neraka. Selain itu, mereka melintasi Heaven Abyss, tiba sebelum Imperial Pass. Mereka bukan ahli tingkat Dao Abadi, bukan makhluk abadi, tetapi yang terlemah berada di alam rilis diri. Ini sebagian besar adalah makhluk tertinggi, sekarang muncul di gurun besar. Aku tahu segalanya tidak akan berakhir semudah ini. Ada pertempuran ganas lain untuk dilawan. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Immortal Wang dan Jin Taijun juga ada di sini, ekspresi mereka muram. Masih ada pertempuran makhluk tertinggi yang harus diperjuangkan. Itu karena Heaven Abyss menekan keberadaan abadi, tetapi tidak menekan mereka yang berada di puncak tingkat Dao Fana. Itu seperti sebelumnya, mereka mampu menyeberangi Heaven Abyss. Sekarang, kelompok ahli ini muncul, tiba dalam kelompok. Huang, apakah kamu berani datang dan bertarung? Di bawah, ada seseorang yang berteriak, seseorang dengan wajah muda. Ada beberapa makhluk di sekelilingnya, para pria heroik, wanita memukau. Klan Kaisar? Kedua kata ini terdengar dari mulut Shi Hao, sangat dingin, dan juga sangat kejam. Selain bergantung pada setetes darah itu, untuk apa lagi kamu baik? Apakah kamu berani melawan atau tidak? Aku akan mengambil kepalamu. Seseorang berteriak. Pada saat yang sama, ada makhluk tertinggi yang dengan dingin mentransmisikan suara, mengundang makhluk yang tak tertandingi di Imperial Pass untuk bertarung. Shi Hao tertawa, suaranya agak dingin, dan juga sedikit bersemangat. Matanya berkedip dengan pancaran cahaya yang cemerlang. Sebelum aku pergi, sebenarnya ada orang yang ingin memberi aku prestasi satu demi satu? Klan Kaisar, kalian semua mencari kematian. Aku akan membunuh kalian semua. Shi Hao meraung mendominasi.